Pertama, kurikulumnya mengacu dengan kurikulum nasional, tapi dipoles sama disajikan lebih fun dan tetap ada faktor bermainnya. Nanti seperti apa nanti di slide selanjutnya. Lalu sama seperti di level PAUD, jadi tema belajar di kelas dipilih sendiri oleh anak. Jadi kita nggak pakai buku tematik yang nasional itu, tapi kita prosesnya sama seperti waktu di PAUD, yaitu usulan tema, kemudian voting oleh anak-anak, lalu pemilihan tema, lalu webbing awal, materi, pembelajaran, persiapan proyek, lalu presentasi sampai akhirnya, lalu akhirnya webbing akhir. Lalu yang selanjutnya, ini seperti ini usulan temanya. Jadi setiap anak ngusulin tema. Waktu itu dia ini semester 1, dia ngusulin pesawat. Lalu setelah itu webbing awal. Kebetulan pas ini webbingnya dibikin sendiri-sendiri, lalu dikumpulkan, lalu setelah itu diolah waktu Zoom meeting nanti. Lalu pembelajaran materinya contohnya ini adalah pelajaran bahasa Inggris. Jadi pelajaran bahasa Inggrisnya tentang fase-fase tumbuh tanaman, life cycle of plants. Lalu akhirnya proyek akhirnya itu adalah game bentuknya. Nanti bisa dicoba di sini, di Scratch ini gamenya, proyeknya Javi. Mirip-mirip deh sama kalau yang main Shopee Tanam itu. Inspirasinya dari itu. Lalu berikutnya penyajian materinya menarik dan bervariasi. Jadi karena memang RC memegang UDR, Universal Design Learning, jadi penyajiannya itu berbagai macam, bisa dengan media yang tulis, bisa video, voice note, atau apalagi ya, video YouTube. Jadi berbagai macam karena memfasilitasi inklusi itu. Lalu pilihan di setiap materi itu ada pilihan bermain atau pilihan pengerjaan tugasnya, pelaporan hasilnya. Jadi nggak cuma ngisi LKS, garap halaman segini sampai segini terus dikumpulkan, tapi nggak demikian. Kalau di RC itu penugasannya tetap diolah sedemikian rupa biar lebih fun dan anak dikasih pilihan untuk menampilkan hasil laporannya, bisa dengan tulisan, gambar, storytelling, nyanyi, bikin lagu. Pernah anak saya bikin lagu itu. Lalu bisa juga bikin karya dari aplikasi, misal Canva atau apa itu, PowerPoint ya, itu bervariasi. Contohnya seperti ini pelaporan karya digital yang ini bikin game lagi pas tema, pembelajarannya itu pas PSBB. PSBB istilahnya sekarang apa ya, pembatasan apa itu, nah itu ya itu apa itu Pak Hafiz. Nah itu saat itu bikin pas itu pertama kalinya Pak Jokowi divaksin. Nah Javi membuat game vaksin juga, imunitas vaksin. Lalu ini bentuk laporan video saat bernyanyi, ini ceritanya bikin lagu tentang merawat tubuh waktu pelajaran PPKN. Lalu ya ini bentuk laporan karya tulisnya seperti ini semester 1, jadi tulisannya sudah acak adut. Ini awal-awal, jadi kesepakatan awal yang paling pertama ditanamkan adalah di awal semester adalah kesepakatan. Lalu ini bentuk laporan foto, ini pas praktek memasak sayur waktu tema menanam sayur. Nah ini yang paling bikin menyenangkan adalah proyeknya, proyek mingguan, dan ada dua macam, proyek mingguan dan proyek akhir tema. Jadi proyek mingguan itu proyek kecil, bisa mata pelajaran ataupun tentang tematik. Nah, kalau yang proyek akhir itu adalah proyek was terakhir oleh tema yang nantinya dipresentasikan, Pak, dengan ngundang orang tua, ngundang orang-orang yang boleh diundang, biasanya kesepakatan dengan teman-teman kecil. Lalu, nah contohnya ini contoh proyek mingguan. Ini subtemanya tata surya di tema galaksi. Ini bikin tata surya.
Lalu ini proyek akhirnya itu Javi bikin pop up book dari bahan-bahan ini. Lalu pas penyajiannya, pas presentasinya adalah storytelling cara gimana caranya astronot hidup di luar angkasa. Nah, ceritanya demikian. Ini proyek yang paling saya sukai sih ini ya, yang paling saya sukai karena ini dia challenge-nya untuk storytelling itu yang paling tinggi karena memang kebutuhannya di situ. Nah, ini proyek yang tadi itu yang Tata Surya itu ada di YouTube saya. Saya bukan YouTuber, tapi cuma saya simpen di YouTube biar nanti sewaktu-waktu kalau ada dibutuhkan atau mau dilihat itu nanti bisa ada. Kalau yang pengen lihat seperti apa sih proyek mingguan di rumah kita itu seperti apa, nanti ada di situ. Nah, lalu yang saya senang selanjutnya adalah RC itu mampu mengolah pelajaran yang membosankan atau abstrak bisa dicerna oleh anak. Contohnya pelajaran agama atau pelajaran PPKN ya. Di pelajaran agama itu kita punya living value namanya. Diawali dengan living value. Living value itu membahas nilai-nilai universal. Jadi misalnya memahami ciptaan Tuhan, panca indera, bersyukur itu seperti apa, baru nanti masuk ke masing-masing agama. Lalu kalau yang untuk PPKN diawali dengan hal-hal yang familiar di KRC seperti sayang teman, beda kesepakatan sama peraturan itu apa, lalu keluarga, keberagaman itu nilai-nilai yang memang khas RC banget itu. Jadi nggak cuma sekedar ngapalin Pancasila itu sila pertama, kedua, ketiga, empat atau semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu apa, tapi dari pijakan dari awalnya itu sudah mengena ya, dan hal yang familiar. Lalu berikutnya memperhatikan kebutuhan personal anak. Nah, pas ini favorit saya ini. Jadi ada cerita sedikit kebutuhan si Javi itu ada sedikit inattention jadinya, dan hal itu baru ketahuan pas BBDR ini. Nah, kemarin waktu rapotan itu kami diskusi dan edunya tuh mungkin sudah bertanya-tanya, ini ada sesuatu tapi kok ada sesuatu yang kurang klop dengan itunya. Dan waktu pas diskusi baru ngeh kami edu dan orang tua, memang ada seperti itu, ada kesulitan untuk meneruskan informasi, jadi nanti stimulasinya difasilitasi untuk lebih banyak bercerita. Nah, di semester 2 kebetulan itu difasilitasi dengan lebih banyak bercerita, lalu soal matematikanya juga soal cerita. Nah, itu yang memang dia kurang di situ. Lalu Zoom meeting. Nah, ini Zoom meeting itu kesukaan anak-anak karena mereka bisa diskusi, bisa saling sapa, bisa tebak-tebakan, tampil. Nah, ini sesi paling dinanti sama anak-anak. Nah, yang berikutnya metode ujian. Ujiannya tuh nggak cuma pakai kertas atau jawab gitu, tapi bisa berbagai macam, bisa digabungkan antara pelajaran matematika dengan pelajaran olahraga, digabungkan dalam satu ujian. Gimana coba? Nggak kebayang. Jadi lari-lari sambil ngerjain soal. Lalu ada dengan Kahoot, itu dengan quizzes, dengan live worksheet. Jadi memang menarik, anak-anak suka. Nah,